Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Masum akan mempresentasikan seminar proposal sastra yang berjudul Krisis Identitas Budaya Madura pada film Mata Pena yang berjudul Lora Herap. Baik, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang masalah mengenai permasalahan yang saya ambil pada penelitian saat ini. Baik, pada latar belakang masalah di sini, Madura merupakan daerah yang memiliki keberagaman budaya yang cukup unik. Keberagaman budaya di sini menjadi suatu identitas bangsa dari sekelompok atau individu masyarakat yang tentunya pada kalangan masyarakat semakin hari semakin mengalami suatu perubahan yang menyebabkan krisis suatu budaya. Artinya di sini budaya yang semakin hari semakin mengalami perubahan tentunya akan berdampak pada lingkungan sosial yang nanti akan mengalami beberapa hal yang menyebabkan kesenjangan ataupun krisis yang membuat masyarakat itu semakin mengalami kebingungan-kebingungan yang akan mengalami perubahan budaya yang nantinya akan berdampak pada lingkungan itu sendiri. Perubahan budaya itu sendiri terjadi karena adanya modernisasi ataupun dampak dari global dunia teknologi yang menyebabkan suatu perubahan dari suatu individu atau kelompok yang nantinya akan menjadi kebingungan dari kebudayaan itu sendiri yang nanti berdampak pada krisis identitas budaya Madura. Yang selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dampak dunia global, bagaimana dunia global itu mempengaruhi terhadap budaya yang ada di film Mata Pena yang berjudul Lora Herap. Yang kedua, bagaimana ciri krisis identitas budaya Madura pada film Mata Pena Lora Herap. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui krisis identitas budaya Madura yang terjadi pada film Mata Pena Lora Herap. Tujuan yang kedua yaitu untuk membuktikan krisis identitas budaya Madura yang terjadi pada film Mata Pena yang berjudul Lora Herap. Ini semua tujuan penelitian di sini akan membuktikan krisis identitas budaya Madura pada film Mata Pena. Baik, selanjutnya pada bab 2 kajian teoritis. Di sini pendekatan teori saya menggunakan antropologi sastra dan teori yang saya gunakan berupa teori strukturalisme. Antropologi sastra di sini adalah studi yang dimana memahami atau menganalisis suatu budaya yang berkaitan dengan sastra. Keduanya antara sastra dan budaya di sini tidak dapat dipisahkan karena banyak nilai sastra yang terkandung dalam kebudayaan. Teori yang saya pakai pada penelitian ini menggunakan teori strukturalisme, yang dimana teori strukturalisme di sini ilmu yang mengkaji tentang sosial dan budaya, karena kebudayaan itu pasti tidak akan lepas dari adanya aspek budaya, baik itu individu ataupun kelompok. Jadi teori ini bisa dijadikan sebagai pendukung ataupun yang mengkaji tentang sastra dan budaya. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang berupa deskriptif kualitatif yang nantinya akan mempelajari tentang atau mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di dalam karya sastra pada film Mata Pena yang akan mendeskripsikan berbagai fenomena-fenomena tertentu yang sekiranya bisa diteliti atau bisa diambil dan dijadikan permasalahan. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian di sini berupa tokoh utama pada film Mata Pena. Yang selanjutnya yaitu sumber data.
Sumber data di sini yaitu ada dua, sumber data primer dan sekunder. Artinya sumber data primer yaitu film itu sendiri yang berjudul Lola Helap. Yang sumber kedua yaitu sumber sekunder. Sumber yang kedua yaitu sumber sekunder yang nantinya akan bersumber dari bahan bacaan, baik dari jurnal, artikel, ataupun hal-hal yang terkait tentang krisis identitas budaya Madura. Selanjutnya yaitu data. Data di sini berupa narasi atau dialog dari film Mata Pena itu sendiri. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Observasi di sini berupa pengamatan-pengamatan yang terjadi pada film Mata Pena Lola Helap. Yang kedua yaitu transkrip. Nantinya saya akan mentranskrip sebuah narasi atau dialog Mata Pena dari bahasa Madura, selanjutnya ditranskrip ke bahasa Indonesia. Terus yang keempat yaitu dokumentasi, akan mendokumentasikan, merekam atau menyajikan fenomena-fenomena yang akan diambil pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data di sini ada 5. Yang pertama yaitu analisis audio. Nantinya akan menganalisis audio pada penelitian ini sebagai data yang akan diambil. Analisis audio di sini akan memproses sebuah informasi atau data yang akan diambil pada penelitian ini. Selanjutnya yang kedua yaitu ada reduksi data. Reduksi data di sini adalah fokus atau memilih, menyederhanakan informasi itu sendiri yang diambil dari film Mata Pena. Tujuannya untuk mempermudah untuk menganalisis penelitian. Yang ketiga ada coding, yang di sini berkaitan dengan sebuah dialek atau narasi pada film Mata Pena. Coding di sini berkaitan dengan bahasa yang digunakan lebih dari satu, ya, artinya dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia yang nantinya akan ditranskrip kemudian ditranslate. Yang keempat ada analisis teori. Analisis teori di sini yaitu merupakan proses untuk menguraikan dan memeriksa secara mendalam terhadap suatu teori secara mendalam yang akan diteliti oleh peneliti untuk memahami secara mendalam teori yang diambil untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data di sini saya menggunakan triangulasi. Triangulasi di sini adalah untuk memperkuat keakuratan di dalam sebuah penelitian serta keabsahan data dari data yang akan dianalisis nantinya